Kita lihat nanti. Ketiganya bangkit dari kursinya lalu keluar dari kantor itu. Di serambi mereka itu berdiri sebentar, melihat dan menantikan orang jaga mengunci pintu. Kosim berkata pula kepada Sastrawijaya, ujarnya, "Bila saya mendapat kabar dari juragan." "Kabar apa lagi?" "Bahwa ia sanggup meluluskan permintaan saya itu." Juru tulis berpikir sejurus. "Ya," katanya, "pukul 7 malam kau datang ke rumahku." "Terima kasih," kata orang muda itu. Setelah bersalam-salaman, mereka itu pun pulang ke rumahnya masing-masing dengan cepat. Senja kala malam hari. Sesungguhnya ketika bunyi jam yang ketujuh kali masih mendengung, sedang Sastrawijaya duduk membaca surat kabar di beranda muka rumahnya. Kosim kelihatan berdiri di ambang pintu. Ia disilahkan duduk juru tulis itu di atas sebuah kursi. Sejurus kemudian sastra bercerita kepadanya bahwasanya ia sudah bersiap hendak pergi mendapatkan Surya. Akan tetapi tiba-tiba timbul pikiran baru di dalam hatinya, yaitu lebih baik dan lebih sempurna lagi jika perkara itu didiamkan saja. "Oh begitu," kata Kosim dengan tersenyum, tapi air mukanya sekonyong-konyong muram rupanya. "Jadi saya harus..." "Kosim." "Terima kasih nasihat juragan itu," kata Kosim. "Tetapi pikiran saya lain. Saya harus berbuat. Perkara itu takkan saya biarkan sampai esok. Saya hendak berkirim surat kepadanya sekarang juga. Dan saya suruh letakkan suratku itu kepada bujang di atas mejanya." "Apa isinya?" "Peringatan supaya ia insaf." "Jangan begitu, Kosim," ujar juru tulis melarang. "Engkau masih terlalu berang." "Saya sangat sabar, juragan," sahut Raden Kosim dengan muka merah. "Yang perlu-perlu saja hendak saya kabarkan kepadanya." "Raden Kosim," kata juru tulis dengan lemah lembut, tetapi kuat dan tetap bunyi suaranya. "Kalau begitu engkau tak dapat bersurut lalu, tak mau menerima nasihat orang. Saya berjanji hendak menyelesaikan perkara itu, tetapi tidak dengan cara yang engkau kehendaki itu. Tiada dapatkah engkau menanti dengan sabar? Tambahan pula apa yang engkau harapkan dengan bermaaf-maafan di muka orang banyak itu? Sang kamu akan adakah faedahnya?" Sastrawijaya menggelengkan kepalanya dan Kosim berdiam diri. "Dimisalkan saya datang kepadanya, saya minta supaya bermaaf-maafan dengan engkau. Boleh, dan tentu ia mau. Tetapi saya tak percaya akan baik hasilnya. Cuma karena terpaksa dan karena malu, boleh jadi dendam kesumatnya bertambah besar dan mendalam kepadamu. Nanti engkau juga yang akan menanggungkan akibatnya. Engkau bekerja di bawahnya, jadi banyak kesempatan baginya akan berbuat apa yang tak diharapkan atas dirimu. Kalau langit hendak menimpa, mana dapat ditahan dengan telunjuk. Oleh sebab itu lebih baik perkara itu didiamkan, Raja Kosim. Siapa tahu barangkali dia sekarang telah menyesal akan perkataan yang terlanjur itu. Betul ia sombong dan tinggi hati, tetapi saya tahu ia tiada jahat." "Tetapi saya," kata Kosim dengan ragu-ragu, "tak usah engkau membantah juga. Saya benarkan bahwa ia telah terdorong kasar perkataan yang keluar dari mulutnya tadi itu. Tetapi tadi juga sudah engkau balaskan, bukan? Engkau bantah, engkau sanggah dia. Jadi tak ada malu lekat padamu lagi. Tapi kebalikannya dia sendiri, bukan main malunya." Kosim berdiam diri pula. "Tenang pikiran, tenangkan pikiran, kenangkan awal akhirnya, Raden Kosim. Tentu akan nyata kepadamu kelak kebenaran kata-kata saya itu. Engkau tadi tidak mendapat malu, tiada diberi malu dan dihinakan, melainkan karena perkara itu dia sendirilah yang tak berharga lagi di mata teman sekantor kita. Baru engkau seorang yang berani menentang dia. Apa boleh buat?" kata Kosim dengan perlahan-lahan. "Jadi engkau mau menurut nasihat saya?"
takkan meneruskan niatmu lagi?" Raden Kosim mengangguk. "Syukur," kata Sastrawijaya dengan sukacita. "Saya tanggung, takkan terjadi apa-apa lagi." Kosim menarik napas panjang. "Kalau tidak karena juragan?" "Ya, terima kasih. Saya mohon diri hendak pulang." Ia tegak berdiri dan turun ke halaman, diturutkan oleh juru tulis dengan matanya sampai hilang di dalam gelap. Keras benar hatinya, pikir Sastrawijaya seraya menggelengkan kepalanya. Tahu akan harga diri, tapi Surya, mudah-mudahan hal itu menjadi pengajaran benar kepadanya. Insaf bahwa bukan sekalian orang dapat diperbuat dengan tak semena-mena. Hawa makin lama makin dingin, embun telah naik. Pasar, jalan raya, dan kampung sudah sunyi senyap. Bagai negeri dikalahkan Garuda, derak dari kendaraan, hiruk-pikuk suara orang telah bertukar dengan nyanyian jangkrik dan marga satwa lain-lain yang biasa berbunyi pada malam hari. Ya, hari sudah larut malam, segala pintu dan jendela rumah orang sudah tertutup rapat. Orang telah tidur nyenyak kecuali Kosim sendiri yang gelisah di atas tempat tidurnya, membalik ke kiri dan ke kanan. Meskipun hawa sejuk tetapi badannya amat panas rasanya, betapa juga pun dipicingkannya kedua belah matanya. Ia tiada dapat tidur sebab kekerasan hatinya belum dapat ditaklukkannya. Melainkan ketika murai telah mulai berkicau dan fajar telah menyingsing, barulah ia dapat berkuasa pula atas sukmanya. Ia dapat tidur nyenyak beberapa lamanya. "Rasakan, sekarang baru ada lawan," kata seorang pesuruh kepada temannya dengan senyum cemooh, sedang duduk berdua-dua di tempat yang agak sunyi sesudah terjadi perselisihan antara mantri kabupaten dengan magang itu. "Jago kita sudah patah sayapnya," kata yang lain. "Dilapur oleh anak ayam, kasihan." "Shh, jangan kuat-kuat," kata yang pertama pula dengan kekuatan. "Nanti kedengaran kepada juragan mantri, payah kita dibuatnya." "Hihihihi. Diam. Jangan hal itu dikabar-kabarkan kepada orang lain." Akan tetapi jika memberi ingat itu bertemu dengan orang lain, ia sendiri pun tak dapat menyimpan rahasia itu. Dengan tidak diminta-minta, dengan tak ada suatu sebab karenanya, perkara itu sudah meluncur dari antara kedua belah bibirnya. Dengan bunganya sekali, bahkan bunga berbunga pula, sejengkal jadi sehasta, dan sehasta jadi sedepak. Oleh sebab itu kedengaranlah di mana-mana bisik desus dalam kota Sumedang, yang tiada berapa besar itu tentang peristiwa itu, setengahnya berpihak kepada Surya, terutama kaum Minak. Dan mereka itu pun mempertahankan derajatnya dan kehormatan mantri itu, akan tetapi kebanyakan orang memuji-muji keberanian Kosim, karena mereka itu berpendirian raja adil, raja disembah, raja lalim, raja disanggah. Sebagaimana biasa pula, perkara yang demikian itu pun tiada kekal. Sesudah keluar apa yang mengentak-entak dalam hati masing-masing, lapanglah dadanya. Boleh jadi bertambah hebat jadinya jika orang yang kena perkara itu mempedulikan bisik desus itu. Yang nyata adalah kebalikannya, baik Surya maupun Kosim rupanya tiada mengindahkan kejadian itu lagi. Dengan demikian dalam sepekan saja perkara itu sudah dilupakan orang, habis, hilang, lenyap ditiup angin puting beliung. Dari pihak Kosim sungguh tiada tersebut-sebut perkara itu. Tidak pernah keluar dari mulutnya. Nasihat Sastrawijaya adalah dipegangnya dengan erat dan teguh. Sementara itu, waktu berjalan juga dengan tiada henti-hentinya. Bukan sedikit perubahan yang timbul di atas dunia yang maha luas ini. Perubahan, meskipun bukan setiap perubahan itu membawa kebaikan. Dengan demikian, jangan pula dikatakan tak ada timbul kebaikan. Banyak orang yang berkeluh kesah, menangis, dan meratap dalam masa kalut malut itu. Tetapi banyak pula yang bersuka cita mendapat perubahan yang hampir tak disangka-sangkanya dalam kehidupan. Seorang clerk di kantor asisten residen Sumedang diangkat jadi komis dan dipindahkan ke tempat lain.
tempatnya mesti diisi pula, mesti ada gantinya. Baru saja pecah kabar pengangkatan itu, timbullah cita-cita baru di dalam hati Surya. Selama ini ia mengharap hendak naik-naik pangkat pada jenjangnya, jadi camat atau jadi ajung jaksa, dan akhirnya jadi jaksa. Tetapi bila gerangan dan krek gajinya lebih besar daripada gaji menteri kabupaten, tambahan pula daripada cakap-cakap istrinya nyata kepadanya bahwa bagi Jubaidah lebih perlu uang daripada pangkat, lebih-lebih dalam waktu itu. Sayang pangkat menteri kabupaten yang mulia itu akan diganti dengan pangkat krek. Hendak keluar dari golongan bebek, dari ajung turun ke sampan. Tetapi tak apa, memang sekarang uang sangat perlu bagiku, kata Surya dengan pikiran tetap. Dan tentang pangkat itu, bukankah Abdul Halim ada yang akan meneruskan jejakku dalam golongan BB itu? Dengan segera Surya pergi menghadap Patih. Ia bermohon supaya dipujikan untuk jadi krek. Ia sudah lama dalam dinas, tertua di antara segala pegawai yang sederet dengan dia di daerah Sumedang. Pada pikirnya ia lebih berhak akan menduduki tempat yang terluang itu. Perkataan Surya itu didengarnya oleh Patih dengan tenang. Sebab-sebab yang dikemukakan mantri itu terasa pula olehnya. Akan tetapi syaratnya ia memandang kepada Surya dan berkata dengan lemah lembut, "Mantri harus ingat, orang yang diangkat jadi krek mesti pandai berbahasa Belanda. Sekurang-kurangnya yang berijazah KE atau yang disamakan dengan itu. Saya juragan, tetapi saya sudah lama dalam dinas dan saya pikir pekerjaan saya di kantor juragan ini jauh lebih berat daripada kerja seorang krek yang pandai berbahasa Belanda itu. Takkan canggung saya menjalankan pekerjaan itu, juragan. Oleh sebab itu saya harap moga-moga juragan sudi menolong saya." Raden Atmadinata termenung. "Coba-coba," katanya sejurus kemudian. "Buatlah rekes." Dengan besar hati, pada hari itu juga surat permohonan ditulis oleh Surya setelah diberi adepis oleh Patih. Lalu diantarkannya kepada Tuan Asisten Residen yang bersangkutan dengan perkara itu. Pendapat asisten residen itu pun hampir serupa dengan pendapat Patih itu. Orang yang pandai berbahasa Belanda lebih diutamakan untuk jadi krek. Apalagi tangga yang harus dinaiki mantri kabupaten bukan pula menuju ke pangkat krek itu. Sungguh pun demikian, pengharapan Surya sekali-kali tiada diputuskannya. "Coba-coba dan tunggu saja," katanya, sambil menerima request itu dan berjanji akan mengirim terus kepada residen di Bandung, yaitu kepala daerah yang harus memutuskan perkara itu. Bagi Surya, perkataan coba-coba daripada kedua orang besar itu istimewa pula kata tunggu saja. Daripada kepala yang lebih tinggi itu sangat menggembirakan hati dan menimbulkan pengharapan besar. Tak ada jalan bagi mereka itu akan menolak permintaan saya, pikirnya sambil berbalik ke kantornya dengan riang. Mereka itu tahu bahwa kerjaku selama ini sangat terpakai, dan mereka itu pun tentu telah membaca segala catatan almarhum Bupati dalam daftar dinas saya, baik belaka. Coba-coba tunggu saja, tentu mereka itu tak dapat berkata pasti. Tetapi pada pikirannya, tentu sudah sepatut-patutnya aku menjabat pangkat itu. Angan-angan baru timbul di dalam kalbunya krek. Sekarang orang memanggilkan dia juragan mantri kabupaten. Nanti tak lama lagi panggilan itu akan berubah jadi juragan krek. Manis pula gelar itu. Merdu juga terdengar di telinganya, dan lebih manis dan merdu lagi gaji sebagai krek yang akan diterimanya. Dinasnya sudah tua kalau ia diangkat jadi krek kelas 2 umpamanya. Tetapi siapa tahu, barangkali ia boleh melompat jadi krek kelas 1 sekali. Tentu ia segera beroleh gaji tertinggi karena pangkat itu. 200 rupiah, lebih berlipat ganda daripada gajinya saat ini.
Tak usah engkau selalu mengeluh juga, Edah, ujarnya kepada istrinya, sedang duduk petang hari di beranda rumahnya. Kalau sudah keluar surat pengangkatan akang jadi krek, tentu krek kelas 1, tak perlu kita disokong ayah dari Tasik lagi. Dengan sekejap mata saja kita sudah lebih daripada menteri polisi yang tertua dinasnya. Untung kalau dapat, kata Jubaidah dengan bimbang, sebab ia tahu kepastian suaminya kerap kali lebih mendatangkan celaka daripada bahagia. Akan tetapi, janganlah terlampau mengharapkan burung terbang tinggi, Kang. Bukan burung terbang tinggi, sudah hampir dalam tangan, kata Surya dengan gembira. Hampir, jadi belum di tangan akang lagi, kan? Mesti dapat, Patih menolong akang. Asisten residen membantu pula. Siapa lagi yang lebih daripada kedua kepala itu? Jangankan perkara pangkat itu, perkara pegawainya. Kalau mereka itu mau, negeri Sumedang ini pun boleh ditangkup telentangkannya. Belum pernah pertimbangannya yang tadi dengar orang di atas. Lagi pula, engkau harus ingat, Edah. Lain daripada akang, tak seorang pun juga pegawai di sini yang patut diangkat jadi krek. Di sini tidak, tetapi di tempat lain. Masa dari jauh, sedang dan dekat ada. Dan ingat, Edah, bahwa Patih sendiri sudah bercerita kepada Haji Junaidi. Katanya akang pantas jadi wedana. Mudah-mudahan kalau begitu, Kang, kata Jubaidah dengan perlahan-lahan. Tetapi sungguh pun demikian. Sementara itu jangan awak berbesar hati benar. Bagi saya belum ada suatu sebab akan bersukacita sekarang ini. Meskipun pengharapan saya tiada kurang daripada akang. Engkau selalu cemas saja, Edah. Selalu gelap pada pemandanganmu. Masa yang akan datang, sudah akang turut kehendakmu. Mau akang meninggalkan golongan bebek, asal dapat gaji besar. Akan tetapi, engkau tiada juga bersenang hati. Tak baik demikian, apa jua yang kau cemaskan? Kata Surya kepada istrinya Jubaidah. Barangkali hanya akang saja yang tiada cemas, tiada takut menentang zaman kalut-malut ini. Kembali kepada keadaan kita sendiri. Sekarang kita tak ubah seperti mangga manis. Akang, kulit kuning, bersih, licin berminyak-minyak, tetapi daging penuh dengan ulat. Tak lama lagi hal itu akan berubah, Edah. Akang diangkat jadi krek, dan Abdul Halim sebentar lagi akan keluar dari sekolah jadi kandidat amtenar, di mana jua terletak kecemasan itu. Abdul Halim lagi. Dan sementara itu, kata Jubaidah kepada suaminya Raden Surya. Menanti dengan sabar, dengan tenang, jawab Surya sambil menentang muka istrinya. Ya, masih ada kopi coklat, Edah, dan roti maki. Ada kue panggang. Keras, akang ingin roti mari. Suruh babu mengambil ke warung sekaleng. Sebagai tak berdaya lagi, Jubaidah bangkit dari kursinya. Berat ringan mesti dipikul, kehendak suaminya tak dapat dibantahnya. Perkataan Surya tempo hari masih mendenging-denging di telinganya. Baik aku akan engkau kakang, istri mana pula yang mau mengekang suaminya, menahan selera bapak anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Istri budiman mana pula yang akan membantah perkataan junjungannya. Tidak, bagaimana jua pun pedih hatinya. Jubaidah tak mau lagi membantah-bantah. Tambahan pula terpikir olehnya, memang suami yang berkuasa dalam rumah tangga. Memang suami yang menanggung jawab atas elok atau buruk segala urusan keluarganya. Kekurangan, dia yang akan mencari tambahnya. Istri cuma menjalankan perintah suami saja. Betul, sekali-kali ia boleh memberi nasihat, bermufakat, bahkan sama-sama berikhtiar juga. Akan tetapi kalau buah pikirannya tiada didengarkan, kalau usahanya tidak diindahkan, apa dayanya? Putus asa, Jubaidah yang arif budiman itu telah putus asa. Wallahu a'lam. Sedang minum kopi coklat dan makan roti mari dengan sedap, Surya meneruskan perkataannya. Ada lagi yang hendak akang katakan padamu, Edah. Sudah lama kita tidak bersedekah.
yaitu sedekah arwah umpamanya. Rindu akang kepada orang tua kita, bapak dan ibu akang. Jadi tidak baiklah kita bersedekah bagi arwah beliau-beliau itu. Kita panggil orang alim, tak usah banyak-banyak, 4-5 orang cukup sudah. Dalam pada itu kita minta datang Juragan Patih jua, sebab kini baik benar rasanya kita menjamu dia. Segaan awak kepadanya, dan sekali membuka pura 2-3 utang terbayar. Bersama-sama dengan dia kita panggil pula Haji Junaidi. Minggu di muka ini dapatlah kita langsungkan niat itu. Jubaidah berdiam diri, air matanya berlinang-linang seakan-akan hendak menggerebek dengan lebatnya. Ia menengadah ke loteng. "Mengapa takkan dapat?" jawabnya sejurus kemudian dengan perlahan-lahan. "Baik, jadi kita tetapkan hari Ahad di muka ini." Singkat cerita, pemirsa, hari Ahad yang ditentukan itu terlampau sudah. Perjamuan yang tentu saja banyak memakan uang dan menambah besar tagihan bulanan ke kedai langganan itu telah berlangsung dengan baik, tidak lebih daripada itu. Sekalian tamu takjub dalam hati melihat perjamuan yang berlebih-lebihan itu, yakni makanan terhidang berbaris amat banyak di ruang tengah yang dihampari dengan permadani yang halus dan mahal harganya. Dan melihat kemewahan dalam rumah tangga mantri kabupaten itu, tentu saja keheranan itu ketika keluar dari mulut masing-masing berubah rupanya, sifatnya menjadi puji-pujian. Sungguh yang diucapkan mereka itu hanya puji-pujian dan sanjungan semata-mata kepada tuan rumah. Itulah yang dikehendaki Surya, itulah yang sangat menyenangkan hatinya. Sebagai di atas awang-awang ia rasanya dipuji dan disanjung orang. Apalagi mendengar jawaban Patih kepada seorang tamu yang bertanya tentang hal rekesnya. "Ada pengharapan?" tanya orang itu. "Tentu saja ada," jawab Patih dengan tersenyum. "Dan saya yakin bahwa niat Juragan Mantri akan sampai," kata Haji Junaidi menyambung dengan gayanya. Ketika itu Surya tak berasa di atas dunia lagi, sudah ada di langit yang ketujuh. Ia mendengar jawaban sedemikian, sehingga ketika tamu itu telah turun, ia pun berkata kepada Jubaidah dengan gembira, "Apa kata Akang kepada Edah?" "Bohong, Akang. Telah keluar dari mulut Juragan Patih sendiri tengah makan tadi, bahwa besar benar harapan kita akan mendapat pangkat itu." Akan tetapi Jubaidah tiada gembira, tiada bersukacita sedikit jua pun. Ia teringat akan utang yang timbul karena perjamuan itu. Dan lagi ia pun termenung memikirkan gelang emasnya yang digadaikan untuk menjamu orang makan-makan itu. Surya, adakah ia peduli akan perkara itu? Rupanya ia sangat gembira, sebab gajinya akan bertambah besar. Bukan kepada istrinya saja, kepada orang lain pun tak segan-segan lagi ia menceritakan bahwa ia akan diangkat jadi clerk asisten residen. Sudah ada pula sesuatu yang akan jadi pokok bisik-bisik orang dalam kota Sumedang. Sudah timbul pula peristiwa yang akan menjalar dari suatu mulut ke mulut yang lain. Ejekan dan pujian bersilih ganti pula. Sepekan, 2 pekan, bahkan sudah lebih dari sebulan Surya menanti-nanti angkatan itu, tetapi belum juga datang lagi. Ia sudah mulai gelisah, meskipun sekali-kali ia tiada putus pengharapan. Ia tahu bahwa jalan surat-surat di kantor kadang-kadang agak lambat, timbang menimbang bukan sedikit memakan tempo. Dan meskipun agak lama, tentu timbangan yang baik akan jatuh jua kepadanya. Takkan lari gunung dikejar. Maksudnya niscaya akan sampai juga. Sekonyong-konyong sebelum tentu hitam putih perkara itu, asisten residen dipindahkan ke tempat lain. Ia harus berangkat dengan lekas. Barang-barangnya sepotong pun takkan dibawanya, sebab tempatnya yang baru itu jauh. Akan diperlelangkan semuanya. Pada suatu hari, sejak dari pagi berbunyi gung sudah mendengung-dengung di hadapan rumah Amtenar yang pindah itu. Sekalian priayi dalam daerah Sumedang, sejak dari pangkat yang rendah sampai kepada yang setinggi-tingginya.
Demikian pula lurah, khotib, dan penghulu sudah berkumpul di rumah yang besar lagi indah itu. Orang kaya-kaya segala saudagar dalam kota pun sama hadir belaka, sekaliannya melihat-lihat barang-barang yang disukainya, dan sekaliannya berniat hendak membeli barang yang bagus-bagus dan terpelihara baik-baik itu. Sejak dari perabot dapur sampai kepada perkakas di beranda muka, periuk, cawan, pinggan, meja, lemari, kursi, gambar-gambar, dan lain-lain menarik hati semuanya. Pukul 9 lewat lelang dimulai. Mula-mula diperlelangkan seperangkat kursi di Serambi Muka. Tukang lelang menyebutkan suatu harga. Orang banyak berebut-rebut menaiki harga itu, atas mengatasi sampai kepada harga tertinggi, tiada di atas orang lagi. Maka barang itu pun diberikan kepada orang yang menawar penghabisan sekali itu. Demikian juga halnya dengan barang-barang yang lain. Ketika memperlelangkan barang-barang dalam kamar tulis asisten residen itu, orang bertambah-tambah gembira, suara bertambah gemuruh, nafsu orang hendak membeli sudah bertambah besar. Tukang lelang berteriak dengan keras, "Hei, ini dia tangkai pena tuan asisten residen, emas tulen, masih bagus tuan-tuan, buat tanda mata, tuan-tuan, barang yang selalu dipegang oleh majikan kita, tangkai pena bertinta, tinggal menuliskan saja lagi. Seringgit, setali," kata suara bergalau. "2 rupiah 3 tali, 3,5, kata suara di tengah-tengah orang banyak. "Masa barang yang sebagus itu ditawar setali, 3,5, katanya. Tukang lelang tertegun dan bersama-sama dengan orang lain-lain ia pun memandang ke tempat datangnya suara itu. "Hei," katanya dengan tertawa, "itu betul juragan mantri kabupaten? 3,5 buat juragan Surya, 3,5 sekali, 3 rupiah setali," kata orang lain. 3 rupiah 3 tali, 4 rupiah, kata Surya pula. 4 rupiah setengah, 4,5, 5, 6, 7, kata tukang lelang. Dengan cepat sebab banyak orang yang mengejapkan mata dan menganggukkan kepalanya, alamat menaiki harga itu. 8, 9, 9 sekali, kata tukang lelang sambil mencoba menciptakan tangan pena itu pada pinggir anak sakunya. "Bagus tuan-tuan, 9 sekali, 92, tak lebih lagi. 9 rupiah 3 kali buat juragan Surya, mantri Kabupaten Sumedang. Murah sekali, tanda mata dari majikan juragan," ujarnya pula sambil memberikan tangkai perak emas yang telah usang itu kepada Surya dengan senyumnya. Orang banyak tertawa bergumam, "Ini temannya juragan, tempat tinta 1,5, 2 rupiah setali, 2 rupiah setali, orang banyak seringgit." Demikian terus naik sehingga akhirnya jatuh ke tangan Surya juga. Lelang terus, orang bertambah gembira, hawa bertambah panas, mereka itu menawar berebut-rebutan. Amtenar berlomba-lomba membeli barang-barang induk semangnya, menolong, takkan senang sedikit jua, takkan termakan nasi olehnya sesampai ke rumah kelak jika mereka itu tiada membawa salah sebuah barang dari lelang itu. Berapa harganya mesti dibeli, malah kadang-kadang disengaja menawar mahal, dinaikkan tinggi-tinggi harganya. Tanda cinta kepada majikan yang akan pergi menolong majikan, tanda cinta kepada induk semang. Utang. Ketika itu tiada teringat bahwa tiap-tiap tawaran menambah besar utang. Sanjungan-sanjungan dari teman sejawat melupakan kebenaran. Tambahan pula, bukankah uang itu boleh dibayar dalam 3 bulan? Perlu tak perlunya barang-barang itu pun tiada pula dipikirkan. Tiada diindahkan benar, sebab maksud sengaja melelang itu bukan hendak barang, melainkan hendak menolong induk semang semata-mata. Kalau hendak barang, bukankah di pasar banyak barang yang lebih bagus daripada itu? Baru-baru belaka dan harganya pun jauh lebih murah.
Hanya saudagar yang arif dan insaf juga yang menawar barang-barang seharganya sepantasnya. Hanya orang yang demikian juga yang tiada membeli barang yang tak perlu baginya. Penjualan barang-barang itu cepat sekali. Kira-kira pukul 12 sudah mulai berpindah ke bawah akan melelang jambangan bunga dan lain-lain. Dan ke belakang akan melelang ternak, ayam, itik, angsa, dan sebagainya. Pukul 3 lewat baru orang berangkat ke rumah masing-masing membawa pembeliannya. Surya pun pulang pula. Di belakangnya ada mengiring sebuah gerobak yang ditarik oleh 2 orang kuli. Di muka rumahnya gerobak itu berhenti. Dari dalamnya dikeluarkan orang lemari, kursi besar, jambangan bunga, dan kandang merpati dengan burungnya. Sekaliannya itu barang pembelian Surya pada lelang itu. Bertambah risau pikiran Jubaidah melihat barang-barang itu. Sesak napasnya. Tak disangka-sangkanya Surya akan melelang, sebab sedikit pun tak ada ia berkata lebih dahulu kepadanya. Apalagi kebanyakan barang-barang itu tiada perlu baginya. Apa gunanya jambangan bunga itu? Sedangkan yang sudah ada saja pun hampir tak terpelihara lagi. Apa gunanya lemari dan kursi? Sedang rumah sudah sesak oleh perkakas. Burung, siapa yang akan menjaga dan memberi makan binatang itu? Jubaidah mengeluh, menarik napas panjang, tetapi cuma keluh jua yang keluar dari mulutnya. Dan pada mukanya tiada ditampakkannya perasaan hatinya. Dengan senyum simpul jua barang-barang itu diterimanya. Apa dayanya? Akan ditolak? Tak mungkin. Mustahil barang yang sudah dibeli pada lelang akan dapat dikembalikan. Ketika Surya menghitung utangnya pada lelang itu lebih daripada tengah 2 kali ganda jumlah gajinya sebulan, Jubaidah tak dapat menahan hati lagi. Dengan tiada berkata sepatah kata jua, ia pun pergi ke dalam bilik, lalu menangis dengan amat kesal dan sedih. Sedangkan utang yang telah ada saja sudah mengurangkan tidurnya, istimewa pula ditambah 200-300 lagi. Surya juga yang lapang dadanya, ia juga yang selalu tenang dan sabar, bahkan senang benar hatinya, karena ia sudah dapat menolong induk semangnya yang berangkat itu. Kepalanya, majikannya yang telah berjanji akan menyokong permintaannya. Dan apa yang akan dirisaukannya? Bukankah gajinya akan bertambah? Kalau ia sudah jadi klek, 2 kali terima gaji saja utang itu sudah boleh dilunaskannya. Pada suatu ketika, apa? Bapak ada? Tidak, pergi. Mama? Tidur? Tidak, baru sebentar ini ibu ada di belakang. Enah panggil. Shh. Sekarang dia sudah tidur, kata Saleh kepada adiknya yang bergerak hendak berlari ke ruang tengah. Jangan Enah, ibu tidur. Oh, tidur. Ya, ada apa Tauke? Ini, kata orang yang dipanggil Tauke sambil meraba sakunya. Hendak mengeluarkan sesuatu barang, tetapi setelah barang itu dikeluarkannya, dipegangnya, ia pun bertanya pula. Pukul berapa Mama bangun? Saya tak tahu, sahut Saleh dengan pendek. Ia berpaling kepada adiknya, mengajak dia bermain-main ke halaman. Kalau Mama bangun kelak, katakan kepadanya bahwa saya sudah datang kemari, Den, ujar Tauke sambil mengikutkan Saleh dan Aminah dari belakang. Nanti saya balik kemari kembali. Setelah berkata demikian, ia pun keluar dari pekarangan dengan kesal hatinya. Setiap saya datang kemari, dia tidak di rumah, istrinya tidur. Cih, kata Nden tidak tidur. Ada di belakang, rupanya saya sudah dipermain-mainkannya. Kalau saya bawa rekening ke kantor, ia marah. Urusan rekening di rumah katanya, akan tetapi sudah 2 bulan utangnya tidak dibayarkan sesen juga. Demikian omelan Tauke, orang kedai minum-minuman dan rokok itu sementara berjalan balik ke tempatnya. Kalau tak bisa bayar, jangan minum dan jangan merokok, katanya pula dengan marah sambil menoleh ke rumah mantri kabupaten. Laga seperti tuan besar.
Lain daripada orang Tionghoa yang mempunyai kedai minuman itu, ada lagi 2-3 orang tukang rekening datang ke rumah Surya. Tetapi semuanya berbalik dengan tangan hampa sebab tuan tak ada di rumah dan nyonya tidur. Baru 4 hari. Bulan aneh, ganjil jika bulan muda atau baru seperti itu. Sesudah terima gaji, pintu rumah seseorang tertutup. Dalam dunia kehidupan orang makan gaji ada kelihatan 2 perkara yang berlawan-lawanan, sebagai hitam dengan putih. Sedang seseorang bersukacita menentang hari terima gaji, berbesar hati akan memperoleh uang yang diharap-harapnya dari bulan ke bulan. Seorang nan lain tersirap-sirap darahnya, gelisah, tidak keruan menanti kedatangan waktu itu. Apa sebabnya? Ia sudah tahu bahwa uang yang akan diterimanya tiada cukup untuk membayar utang yang telah diperbuatnya di dalam bulan itu. Dan ia sudah tahu pula bahwa si penagih utang kebanyakan tiada sabar, kasar, kalau rekening yang ditunjukkannya tiada dibayar. Kerap kali ia mengeluarkan perkataan yang tiada sedap didengar telinga orang baik-baik. Kerap kali ia membuat ribut di hadapan rumah sehingga menarik pemandangan para tetangga. Siapa yang akan tahan mendengar umpat cercaan? Siapa yang takkan malu melihat pandang cemooh dari pihak orang berhampiran yang memang selalu mengintai-intaikan celah yang timbul, celah yang akan direntangnya panjang-panjang kepada orang lain supaya tersebar pada sepenuhan kampung. Dengan demikian, dalam sekejap mata saja nama baik seseorang boleh menjadi cemar, gunjing, gujirak, menjalar kian kemari. Jadi tiada heran jika orang yang berutang lebih aman dan sentosa jalan darahnya dalam pertengahan sampai penghabisan bulan daripada dalam permulaan bulan. Dalam bulan tua, ia tiada seberapa diganggu dan dikejar-kejar si penagih utang, dan dalam waktu itu ia pun dapat juga membuat utang baru pada beberapa langganan sebab si pemberi utang berpikir bulan baru dekat sudah. Akan tetapi kalau bulan baru itu telah timbul pada ketika itu, dalam bulan muda itu dari segenap pihak ia diserbu oleh segala langganan yang bersangkutan dengan dia itu. Apa akal akan mengalahkan gangguan itu? Kalau pendapatan tak cukup buat pemenuhi kewajiban, apa daya akan menjauhi pertengkaran dengan tukang rekening, dengan si penagih, menghilang-hilang, atau dikunci pintu, berbuat pura-pura tidur nyenyak, atau sakit. Jubaidah sangat lemah semangatnya. Pemalu selama ini dijaganya benar supaya kehormatan dirinya, suaminya, dan rumah tangganya jangan sampai menjadi ocehan dan ejekan orang. Sedapat-dapatnya uang yang diterimanya dari Surya setiap bulan dibelanjakannya dengan hemat dan cermat, lebihnya pembayar utang. Meskipun tiada terpenuhi sekaliannya, tetapi karena elok angsurannya, pembagiannya sedikit dibagi bercecah, banyak dibagi berumpuk. Orang tempat ia berutang itu tiada berkecil hati kepadanya, atau kalau sudah tersesak benar, kerap kali pula dilulusnya subang dan gelangnya dipertaruhkannya ke rumah. Batu dengan uang tukaran petaruh itu dapatlah dilunaskannya utang yang masih tinggal. Oleh karena itu, berapa jua pun sempit hidupnya, namun namanya tersebut baik juga dalam kampung. Janjinya jarang yang mungkir, jadi orang percaya memperutangi dia tentang barang yang dipertaruhkan dengan terpaksa itu. Sekali-kali ia tak khawatir tiada akan bertebus kalau janji hampir sampai. Kalau gadai rasa-rasa akan lalu, ia pun dapat beriba-iba meminta uang kepada ayahnya. Selalu berkenan, dan karena itu tak ada salahnya jika barang itu selalu pulang berulang-ulang ke rumah batu itu. Akan tetapi waktu yang akhir ini seakan-akan tak sanggup lagi ia mempertahankan bentengnya. Lubang selalu digali, tetapi tanah penimbun kembali sudah berkurang-kurang. Gaji jangankan bertambah malah susut, sedang bantuan dari Tasik tak dapat diharapkan benar lagi.
Permintaan Jubaidah sudah kerap kali dibalas Haji Hasbullah dengan beriba-iba pula. Katanya Jubaidah jangan terlalu mengharapkan kiriman dia juga, sebab ia sendiri tengah dalam susah pula. Ia sudah tua, sudah berangsur-angsur tak kuat lagi berusaha, sedang hasil perusahaan dari sehari ke sehari bertambah tak berharga juga, hampir tak mendatangkan uang lagi. Dalam pada itu Abdul Halim yang hampir tamat sekolahnya perlu pula ditenggang dan dipikirkan kalau ia sudah keluar dari sekolah dan diangkat jadi kandidat amtenar. Bukankah banyak keperluannya, banyak yang mesti diadakan baginya, pakaian yang bagus berpasang-pasang, perkakas rumah secukupnya, dan lain-lain. Sekaliannya itu memakan uang, mesti dibeli, dari mana jua uang akan dikorek, sebab mata air sudah mulai kering. Demikian bunyi surat khotib dari Tasikmalaya. Demikian kata ayah Jubaidah itu dengan sedih serta memberi nasihat supaya ia berhati-hati hidup. Hingga ini ke atas, berhati-hati berhemat. Dari dahulu bukankah Jubaidah sudah berikhtiar hendak berbuat demikian? Bukankah ia selalu cemas menentang masa yang akan datang? Akan tetapi sebuah pun tak ada hasilnya. Bagaimana ikhtiarnya akan berlaku, akan dapat tercapai jika Surya berselisih paham dengan dia. Surya kepada rumah tangga, Surya yang bertanggung jawab dalam segala perkara, suami yang jadi kepala, istri sebagai ekor, menurut saja di belakang. Akan tetapi sampai kemana dapat menurut? Tak adakah hingga batasnya? Kalau sukatan sudah penuh? Pada petang hari itu Jubaidah bertengkar dengan suaminya sebab tak dapat bertenggang. Ia terpaksa mengaku dengan terus terang kepada Surya bahwa ia tiada sanggup lagi menjalankan uang belanja bulan itu. Lebih baik akang sendiri berhadapan dengan tukang rekening, katanya dengan sedih. Apa? Aku akan melayani mereka itu. Terima kasih. Bukankah segala gajiku sudah kuserahkan kepadamu? Tetapi tak cukup buat pembayar utang akang sendiri. Seada-adanya sudah saya bayarkan kepada yang perlu-perlu benar. Banyak lagi yang belum diangsur sedikit juga. Sebentar lagi mereka itu datang kemari. Janjikan saja bulan depan, kata Surya dengan mudah. Bulan depan tentu rekening sudah bertumpuk-tumpuk pula. Dan uang sekolah anak-anak sudah 2 bulan tidak terbayar. Tunggu saja kiriman dari Tasik. Itu bukan tang. Hampir terlanjur mulutnya mengatakan bahwa uang sekolah anaknya bukan tanggungannya. Tunggu saja kiriman dari Tasik. Itu bukan tang. Hampir terlanjur mulutnya mengatakan bahwa uang sekolah anaknya bukan tanggungannya, meskipun selama ini sungguh-sungguh bukan dia yang membayar uang sekolah anak-anak itu. Tetapi rupanya tergigit jua lidahnya akan mengaku terus terang. Malu jua ia menentang muka Jubaidah yang tiba-tiba amat pedih melihat lakunya sedemikian. Dengan cepat ia pun bangkit dari kedudukannya. Selesaikan saja olehmu, katanya seraya berjalan turun ke halaman dan terus ke jalan raya. Apa daya Jubaidah lagi, dengan terhuyung-huyung sebagai orang mabuk sebab risau dan pakau. Ia pun pergi ke belakang bermenung mengenangkan nasib. Kemudian ia masuk ke dalam kamar, berbaring berbuat pura-pura tidur. Sedang segala percakapan Saleh dengan sekalian orang yang datang bertanyakan, dia tiada sedikit jua luput dari telinganya. Sedih hatinya bukan kepalang mengingat orang berbalik dengan hampa tangan, padahal orang itu datang menjemput haknya. Serasa mau ia berlari keluar menemui si penagih utang itu, meminta janji dengan menyembah-nyembah kepadanya, tetapi malu menahan dia di tempat tidur, mengikat kakinya akan bergerak. Jadi seorang pun tiada dijumpainya, ia berkubur saja di tempat tidur. Seada-adanya ia pergi duduk bermenung ke ruang tengah. Tetapi kalau terdengar bunyi kaki orang di halaman, ia pun terkejut. Darahnya tersirap. Dengan cepat ia bangkit berdiri, mengintai dari tepi kaca jendela, dan jika nyata kepadanya bahwa yang hendak masuk itu orang tempat ia berutang,
atau tukang rekening yang dikenalnya. Ia pun lari masuk bilik pula. Babu dan anak-anak sudah dipesannya. Jika ada orang menanyakan dia, katakan saja dia tidak ada di rumah atau tidur. Demikian laku Jubaidah beberapa hari dalam bulan baru. Ia sudah takut melihat muka orang. Tentu saja perubahan itu sangat mengherankan kedua anaknya. Selama ini teman mereka itu bergurau, senda, beriang hati di dalam rumah. Hanyalah ibu. Dengan Surya mereka seolah-olah tidak serasi, tak ada manjanya. Tak terbuka sedikit jua hatinya di hadapan ayahnya. Kecut ketakutan sebagai kucing dibawakan lidi. Sekonyong-konyong ibunya berhal seperti itu. Hati siapa takkan rusuh, dengan siapa lagi mereka itu akan bermain-main. 10 hari bulan Jubaidah berbaring seorang diri di atas bangku sambil merendak lambat-lambat. Warna mukanya pucat rupanya, seperti paras orang sakit. Dengan perlahan-lahan bersejingkat, Aminah datang menghampiri dia. Ia duduk di pinggir bangku itu, lalu berkata dengan manis, "Ibu." "Enah," sahut Jubaidah sambil berpaling kepadanya. "Apa, nak? Ibu sakit?" "Tidak, nak. Mengapa engkau bertanya demikian?" ujar ibunya dengan tersenyum seraya meletakkan jahitannya. "Kalau ibu sakit, Enah tidak mau ke sekolah. Enah hendak menjaga ibu." "Tidak, nak. Ibu tidak sakit," kata Jubaidah seraya memeluk dan mencium anaknya yang berperasaan halus itu dengan kasih mesra, bercampur pilu sehingga air matanya meleleh ke pipinya. "Saya juga, ibu. Saya tak boleh ke sekolah lagi," kata Saleh dengan agak keras sambil datang dari belakang. Ibunya terkejut, mukanya yang pucat itu bertambah pucat jadi pasi sambil melepaskan Aminah dari pangkuannya dengan perlahan-lahan. Ia pun duduk lurus-lurus. "Apa sebabnya, Saleh?" tanyanya dengan heran-heran. Saleh duduk dekat adiknya lalu berkata dengan terus terang, "Menir, marah-marah saja, ibu. Uang sekolah kami selalu lambat dibayar," katanya. "Sampai sekarang sudah 2 bulan belum dibayar. Kalau tidak dibawa esok, kami tak boleh datang ke sekolah lagi." Jubaidah mengeluh tak dapat mengeluarkan perkataan. "Mengapa selalu terlambat, ibu? Malu kami kepada teman-teman, dimarahi Menir senantiasa. Katanya ayahmu priayi terima gaji tanggal 1, tetapi uang sekolah selalu terlambat. Mengapa begitu, ibu?" Apa akan jawab Jubaidah? Akan dikatakannya lah kepada anaknya yang masih kecil-kecil itu perihal kesempitan hidupnya, bahwa gaji ayahnya tiada sampai menyampai buat kehidupan sehari-hari karena besar pasak dari tiang? Tidak, pada pikiran Jubaidah anak-anak belum boleh mengetahui perkara itu. Dengan air muka yang dijernihkan, ia pun berkata kepada mereka, "Tidak, besok mesti engkau ke sekolah juga." "Uang sekolah ada, lupa ibu memberikan kepadamu kemarin," kata Jubaidah berdusta. Sesungguhnya tiada beruang sesen jua. Akan tetapi ketika didengarnya ancaman guru kepada kedua anak buah hatinya itu, sampailah tangannya ke telinganya. "Apa guna barang?" katanya dalam hatinya, seraya meraba-raba anting-antingnya. "Kalau anak tiada dapat bersekolah, meskipun gelang belum ditebus, apa boleh buat? Anting-anting ini mesti masuk pula." Bukan main besar hati kedua anak itu. Saleh dan Aminah melonjak-lonjak kegirangan karena ia takkan diusir dari sekolah. Tengah ia bercakap-cakap dengan ibunya, sekonyong-konyong kedengaran seru pos di luar. Hening, ketiganya berdiam diri sejurus. Hampir sebentar itu juga Saleh berpaling ke pintu, akan membukakan dia sekali. Di beranda ia berdiri di hadapan seorang tukang pos yang memberikan sehelai wesel pos kepadanya. Dengan tenang surat kecil itu dibacanya, angkanya, alamatnya, dan tulisan di pinggirnya. Ia berlari-lali masuk ke dalam dan berkata kepada ibunya, "Uang dari nenek, Bu. Pembayar uang sekolah Aleh dan Enah." "Begitu," kata nenek.
Lihat ibu, ada tertulis di sudutnya. Sambil berkata demikian, Wesel itu pun ditunjukkan kepada ibunya yang berganti-ganti pucat dan merah warna mukanya. Sekarang Aleh tahu ibu apa sebabnya uang sekolah kami selalu terlambat. Menantikan uang dari nenek dahulu. Jadi bukan ayah yang menanggung uang sekolah kami ibu? Tanya Aminah pula dengan lancang. Pantas ayah kurang peduli pada kami, kata Saleh pula. Bukan dia yang menyekolahkan kami. Shh, kata Jubaidah serta memandang tenang-tenang kepada Saleh dengan pilu hatinya. Siapa pula lagi yang mengasuh dan mendidik engkau, jika bukan ayahmu, bukan orang tuamu? Ayah, nenekmu hanya membantu sekali-kali ketika kami dalam tersesat benar. Apa itu? Kedengaran suara dengan tiba-tiba ketiga-tiganya mengangkat kepalanya menoleh ke arah pintu, maka pandangnya pun bertemu dengan pandang Surya yang masuk dengan diam-diam. Apa itu, Wesel? Surya duduk ke atas kursi yang terletak tiada jauh dari tempat duduk istrinya. Ia memandang kepada Saleh dan Aminah tenang-tenang. Rupanya kedua anak itu tahu akan arti pandangan itu. Setelah menoleh sebentar kepada ibunya, mereka itu pun berjalan ke belakang dengan perlahan-lahan. Wesel dari ayah, kata Surya, ketika kedua anak itu tiada kelihatan lagi. Mengapa kau perlihatkan kepada anak-anak? Tidak saya perlihatkan, dia sendiri yang menerima dari tangan tukang pos, jawab Jubaidah dengan terus terang. Apa kata ayah? Uang ini pembayar uang sekolah anak-anak. Begitu katanya, kata Surya dengan agak keras. Dan tentu surat itu sudah dibaca oleh Saleh. Engkau tak ingat sedikit juga. Oleh karena itu, niscaya bertambah jarak dia daripada ayahnya. Sesak napas Jubaidah mendengar perkataan itu. Dengan tiada diketahuinya, keluarlah perkataan yang kasar itu dari mulutnya. Bukan karena itu anak-anak jauh dari awak, melainkan akang sendirilah yang menjauhi anak-anak. Tak memperdulikan mereka. Tak pernah akang bermanis muka kepadanya. Perempuan. Betul lain sekali didikan perempuan dari didikan laki-laki kepada anaknya. Aku tak pernah mengajar anak-anak manja. Tetapi sudahlah. Berapa ayah berkirim? 2 bulan uang sekolah anak-anak. Tak ada lebihnya. Heran. Dengan apa rekening tukang jahit akan kubayar? Dinantikannya aku di tengah jalan tadi. Hampir aku tendang perutnya, memberi malu. Ya, bawa kemari Wesel itu, pembayar utang itu, uang sekolah nanti saya dibayar. Sesabar-sabar Jubaidah setulus-tulus hatinya kepada suaminya selama ini, tetapi permintaan Surya sekali itu tak dapat diluluskannya. Sukatan penuh sudah. Dengan sedih bercampur marah, ditentangnyalah muka suaminya, dan dengan sindiran tajam-tajam dibangkit-bangkitnyalah dan diumpat-umpatnyalah kelakuan Surya yang tak mengindahkan kepentingan anaknya, bahkan tidak memperdulikan segala-galanya. Tidak, biarpun dipenggal batang lehernya, namun uang itu takkan diberikannya buat keperluan lain-lain. Pada pikirnya tak berguna ia hidup di dalam dunia lagi kalau didikan anaknya takkan dapat diteruskannya. Akan dibiarkannya saja terganggu dengan cara yang dikehendaki Surya itu. Perselisihan timbul pula sekali itu lebih hebat daripada yang sudah-sudah. Selama ini Jubaidah boleh dikatakan selalu mengalah saja, supaya jangan terdengar pertengkaran kepada orang lain. Akan tetapi sekali itu dinampakkannya benar giginya, dinyatakannya bahwa ia sekali-kali bukan budak belian. Sekalian perkara yang lama-lama dibongkarnya, segala yang membuku-buku dalam dadanya itu dikeluarkannya. Sebab tak tertahan-tahan lagi kalau Surya tiada lekas berjalan meninggalkan rumah, entah bagaimana jadinya pertalian mereka itu. Bisik desus orang sebelah menyebelah sudah mulai kedengaran. Bertaras keluar rupanya, kata seorang dengan cemooh. Kalau pipit ndak jadi enggang, begitulah jadinya, kata yang lain. Kota Sumedang yang biasanya sederhana dan sedang ramainya, sudah bertambah ramai dan permai lagi. Rumah menak-menak,
rumah priai dan orang berada kelihatan berseri-seri bersemarak. Gelak orang di situ kedengaran berderai-derai, senda gurau amat riuh bunyinya, sebab hampir tiap-tiap rumah itu telah bertambah isinya dari sehari-hari. Anak-anak orang yang bersekolah di tempat lain-lain seperti Bandung dan Jakarta sudah pulang pula. Pertengahan Mei, anak-anak sekolah mulo, HBS, dan sekolah menengah lain-lain sudah mulai libur sekolah. Mereka itu sudah ada di rumah orang tuanya masing-masing. Bersama-sama dengan mereka itu ada pula sahabat kenalannya yang datang ke kota itu. Rupanya mereka itu lebih memerlukan berlibur ke Sumedang daripada pulang ke kampungnya. Sengaja hendak melihat-lihat tamasya di situ. Memang di daerah Sumedang banyak pemandangan yang indah-indah, tiada kurang daripada di daerah Tanah Priangan yang termasyhur permai sekalipun. Barang siapa pergi ke Sumedang dengan maksud sengaja hendak melihat-lihat tamasya, niscaya takkan senang hatinya jika ia tidak sampai ke kota lama yang didirikan oleh Pangeran Gesan Ulun di atas sebuah bukit dalam permulaan abad yang ke-16, Dayeuh Luhur namanya. Dari situ jelas pemandangan ke segenap dataran rendah sekelilingnya, terutama ke arah sebelah timur, Kadipaten Cirebon dan Indramayu. Kalau hari cerah, kalau sinar terang benderang, sawah yang luas di daerah itu bukan kepalang indah permai rupanya. Hubaya pagi-pagi ketika matahari mulai naik seakan-akan ia tersembul dari dalam laut yang cemerlang dan puspa warna. Wah, tak dapat diperikan bagaimana perasaan dewasa itu. Sungguh daerah Cirebon terang nyata benar kelihatan dari dayeuh luhur itu. Patut benar kota itu didirikan oleh Pangeran Gesan Ulun yang berperang dengan kerajaan Cirebon di situ supaya dapat mengintai-ngintai musuh yang hendak datang menyerang ke Sumedang. Dan patut benar pula kota itu dijadikan benteng sebab tak mudah dapat dihampiri musuh. Dari sana kelihatan pula puncak Gunung Koromong yang tak ubah sebagai mong-mong berderet rupanya di sebelah selatan Pak Gunung Ciremai, sebagai seorang ibu yang asik melihat dan mendengarkan anak cucunya membunyikan mong-mong itu. Dekat Palimanan terdiri gunung batu yang runcing, asepan, yaitu Paku Pulau Jawa, kata orang Sunda. Ketika Pulau Jawa masih jungkang-jungkit, belum tetap lagi letaknya, diberatilah dengan Gunung Tampomas. Akan tetapi tidak setimbang berat ke sebelah Gunung Ciremai itu. Oleh sebab itu lalu di kudung puncaknya akan dipindahkan ke Gunung Tampomas. Kudungan itu pun dipikul orang bersama-sama malam hari. Akan tetapi karena mereka itu tiada semufakat, rusuh, di tengah jalan tali pengikat beban yang amat berat itu pun putus. Beban itu jatuh ke tanah, tak dapat diangkat lagi. Istimewa pula karena hari telah siang dan tinggal di situ, yakni dekat Palimanan sampai sekarang ini. Dekat Cimalaka ada tempat mandi yang kenamaan yaitu Cipantenen. Pemandian itu pun senantiasa dikunjungi orang dari mana-mana. Dan dekat Rancapurut ada Gunung Pangadegan. Dari puncaknya kelihatan kota Sumedang sebagai di bawah kaki. Bukan buatan permai rupanya, lain daripada itu tampak pula Gunung Palasari, tempat benteng Kompeni. Kalau dilayangkan mata arah ke sebelah utara, kelihatan Gunung Kecapi, rupanya seperti harimau yang hendak menerkam, duduk merenung sambil memalingkan muka arah ke Gunung Tampomas, yaitu kurungan besar yang dijaganya.